Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Nadia. Baiklah, melalui video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, atau proses untuk menginspirasi orang lain untuk meraih visi suatu individu yang telah direncanakan, sehingga menjadi usaha bersama, tujuan bersama, dan visi bersama. Kemudian, syarat pemimpin. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai moral, di mana seorang pemimpin mampu menjelaskannya dan menjalankan nilai-nilai moral yang dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, senantiasa fokus kepada keberhasilan organisasi di bidang kepentingan individu. Pemimpin memahami posisinya di dalam organisasi, di hadapan anggota dan stakeholder. Pemimpin mengenali nilai-nilai perihal keberhasilan orang-orang. Kemudian yang ketiga, menemukan orang-orang berintegritas dan mengembangkan kepercayaan kepadanya. Di mana saat ini yang dipentingkan adalah orang yang berintegritas dan bertanggung jawab, bukan sekedar pintar dan terampil. Mereka inilah yang dapat dipercaya mengembangkan organisasi saat ini dan untuk kedepannya. Kemudian yang keempat, memelihara, menyatakan, dan mengembangkan nilai-nilai positif organisasi kepada masyarakat dan stakeholder. Di mana pemimpin perlu mengambil langkah ini untuk membangun komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab organisasi kepada masyarakat dan stakeholder. Kemudian yang terakhir, mengembangkan mekanisme berbeda pendapat. Dalam hal ini sangat diperlukan untuk mengembangkan inovasi, pengembangan, kelembagaan, dan alternatif solusi organisasi. Pemimpin perlu turun ke bawah menemukan permasalahan teknis dan alternatif solusi dari lapangan. Kemudian karakteristik pemimpin. Seorang pemimpin mempunyai karakteristik. Yang pertama, seorang yang belajar seumur hidup, di mana dikatakan seorang yang belajar seumur hidup tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah. Contohnya belajar melalui membaca, menulis, observasi, dan mendengar, mempunyai pengalaman yang baik maupun yang buruk sebagai sumber belajar. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani. Prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama dalam memberi pelayanan. Pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Kemudian yang ketiga, membawa energi yang positif, di mana setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Untuk itu dibutuhkan energi positif untuk membangun hubungan baik. Seorang pemimpin harus dapat dan mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan kondisi tidak ditentukan, atau untuk kondisi yang jangka panjang. Kemudian percaya pada orang lain. Seorang pemimpin mempercayai orang lain termasuk staf bawahannya, sehingga mereka mempunyai motivasi dan mempertahankan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, kepercayaan harus diikuti dengan kepedulian. Kemudian yang kelima, keseimbangan dalam kehidupan, di mana seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya, berorientasi kepada prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri antara kerja dan olahraga.
antara kerja dan istirahat. Kemudian keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian yang keenam, melihat kehidupan sebagai tantangan, di mana dikatakan tantangan sering diinterpretasikan ke negatif. Hal ini, tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Sebab kehidupan adalah suatu tantangan yang dibutuhkan, mempunyai rasa aman yang datang dari dalam diri sendiri. Rasa aman tergantung pada inisiatif kita, pada keterampilan, kreativitas, kemauan, keberanian, dinamisasi, dan kebebasan. Kemudian yang terakhir, sinergi. Orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu katalis perubahan. Mereka selalu mengatasi kelemahannya sendiri dan lainnya. Sinergi yaitu kerja kelompok dan memberi keuntungan untuk kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir, etika kepemimpinan. Standar normatif berupa nilai-nilai moral, norma-norma, dan hal-hal yang dianggap baik. Etika ini juga berfungsi sebagai panduan tuntunan dalam bersikap dan berperilaku menuju kehidupan yang lebih baik. Pada dasarnya, pedoman untuk menjalankan apa-apa yang dianggap benar dan tidak melakukan apa yang dianggap tidak benar. Dengan demikian, menjalankan suatu kehidupan yang beretika diyakini akan membawa kehidupan pada suatu kondisi yang lebih baik dan tidak merugikan kehidupan di sekitarnya. Etika kepemimpinan mencakup interaksi dan tanggung jawab pemimpin publik terhadap masyarakat. Demikianlah pemahaman saya terhadap konsep dasar kepemimpinan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, mohon kritikan dan saran. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.